Oke, selamat siang semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you so much untuk udah join untuk sesi webinar training hari ini dengan ICMS. Jadi buat yang mungkin baru pertama kali join webinar session dengan Yes Education, perkenalkan saya Franklin, saya Country Manager untuk Yes Education yang di Indonesia. Dan hari ini kita ada Yuliana dari ICMS yang nanti bakal sharing tentang ICMS. ICMS itu apa aja sih? Kursnya apa aja? Nah, nanti bakal di-update dengan Ci Juliana. Dan seperti biasa untuk webinar training kita, jadi nanti at the end of the session kita bakal ada Q&A. Tapi nanti teman-teman semua feel free untuk drop pertanyaan-pertanyaannya, jadi nanti bisa lewat Q&A box ataupun chat box. Jadi during the presentation kalau misalnya ada yang ingin ditanyain, nanti bisa langsung ditaruh di Q&A box ataupun chat box. Dan nanti setelah presentasi nanti kita bahas satu-satu untuk pertanyaannya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja. Jadi nanti hari ini Cuy Juliana akan kasih update tentang ICMS. Oke, when you're ready, Cuy Juliana. Oke, thank you Franklin, thank you teman-teman semuanya. Nice meeting you virtually. Perkenalkan, nama saya Yuliana Hartanto. Saya dari International College of Management Sydney atau lebih disingkatnya ICMS. Saya base-nya di Jakarta. Jadi apa namanya? Kalau secara secara background-nya sebenarnya sudah lama juga di education industry. Sebelum di ICMS saya pernah ngebantu Deakin University, pernah di Lekartang Blood dan lain-lain. Jadi apa namanya, kalau memang pernah ketemu aku di my previous institution, hi again. Nah terus sekarang ini saya lagi mau mencoba memberikan apa namanya, institusi baru, bukan institusi baru, maksudnya knowledge baru ke teman-teman tentang ICMS. Jadi apa aja programnya ICMS, kelebihannya apa, location-nya di mana, scholarship-nya apa, saya akan coba terangin. Jadi you will have more options buat student yang mau kuliah ke Sydney, Australia. Sebentar ya. Franklin, aku nggak bisa share sound ya di sini. Share sound. Bisa, jadi kan itu pas klik share screen di sebelah kiri bawah, Uh-uh. terus itu ada pilihan share sound, itu tinggal diklik aja. Ada nggak? Nggak bisa diklik. If you want to other to hear sounds coming from your computer as well, terus we select apa nih bang? This option. Hmm. Nggak bisa, ya udah nggak apa-apa deh, ini aja. Yuk, oke, udah muncul. Oke, udah kelihatan ya. Nah, Right. ICMS International College of Management Sydney, dari namanya Sydney berarti lokasinya di New South Wales, Australia. Ini ada video tapi I don't know why the share sound-nya cannot be click. Video kalau mute nggak enak, tapi ini semuanya sebenarnya videonya ICMS ada di YouTube. Tinggal klik aja apa namanya di YouTube ICMS, itu semua keluar videonya tentang ICMS. What do you think, Franklin? Shall I just play this video without the sound atau gimana? we can still play the video so that they can actually see the Okay, canvas. okay. All right.
Ya, itulah video dari SMS, tampilan kampusnya seperti apa, location-nya, dan type of metode pengajarannya seperti apa. Nanti kita akan bahas itu. Nah, sekarang yang mau aku lebih mau coba aku terangkan lebih jauh adalah mengenai location dan mengenai betapa cantiknya kampus ICMS itu. Jadi kampusnya ICMS ini adanya di kota Manly, di New South Wales, yaitu di daerah utaranya Sydney. Kalau ditanya seberapa jauh sih antara City sama Manly, itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Transportasi tercepat yang bisa dipilih itu adalah melalui ferry. Jadi kalau boleh dibilang ini petanya Sydney ya. Jadi ini City, ini Manly. Jadi untuk jalan cepatnya itu melalui ferry. Itu cuma 20 menit aja. Melalui alternatif lain juga bisa, tapi saya nggak tahu durationnya berapa lama. Udah pasti lebih lama karena lebih memutar ya. Tapi the most convenient sama the fastest transportation itu adalah by ferry. Jadi dari Manly ke City itu kurang lebih hanya 20 menitan aja. Is not that far at all. Nah, terus saking cantiknya ICMS, ini location-nya diapit antara dua pantai, yaitu pantai yang paling dekat dengan kampus namanya Manly Beach. Nah, Manly Beach ini recently just been voted as the best beach in Australia based on TripAdvisor. Jadi mungkin kalau orang-orang ke Australia atau ke Sydney, pantai yang terkenal itu adalah Bondi, tapi sebenarnya ada pantai yang jauh lebih indah lagi, yaitu Manly Beach. Nah, Manly Beach sama kampusnya ICMS itu jaraknya hanya 5 menit aja. Bahkan dari lobi kampus udah terlihat pemandangannya pantai yang sangat cantik banget. Nah, terus saking cantiknya kampusnya ICMS, beberapa event internasional itu diadakannya di venue kita. Salah satunya adalah TV show, yaitu atau Celebrity Chef ya. Terus juga ada weddingnya Hollywood superstar Nicole Kidman sama Keith Urban. Itu dia memakai grand dining room kita buat wedding reception. Terus tahun 2012 ada film Hollywood judulnya adalah Great Gatsby yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Terus sama yang jadi Spider-Man yang pertama, lupa namanya. Nah, dia melakukan video syuting di SMS tahun 2012 dan kampusnya SMS ditransform atau disulap jadi mansionnya Great Gatsby. Terus juga ada beberapa, kan SMS punya namanya GDR atau Grand Dining Room. Nah, Grand Dining Room ini disewakan untuk private events. Jadi kalau ada company-company yang mau ngadain semacam party ataupun events itu bisa. Nah, nanti biasanya anak-anak dari Bachelor of Hospitality yang diperbantukan untuk jadi waiter atau waitressnya dan bisa earn extra income. Nah, ini kampusnya SMS, ini yang saya bilang ferry-nya. Jadi ferry-nya itu ini tengah kota ya, namanya Circular Quay, ini Sydney Opera House. Jadi naik ferry-nya dari sini menuju ke Manly, it's only like 20 minutes. Gitu. Jadi amat sangat tidak jauh dari antara Manly ke City. Nah, mengapa study in Australia? Mengapa study di SMS? Pertama adalah get work experience. Ini maksudnya adalah kalau kalian memilih kuliah di SMS, baik itu untuk jenjang studi S1 ataupun S2 ataupun MBA, itu semua ada komponen magangnya. Komponen magangnya itu berapa lama? Durasinya itu mungkin boleh dibilang salah satu yang terlama ya di Australia, yaitu sekitar 2 term atau 8 bulan. Tapi kalau seandainya kamu dapat internship-nya, mereka meminta kamu, kan ada certain hours ya yang harus dipenuhi. Jadi dalam waktu 2 trimester itu, waktu yang harus dipenuhi untuk internship itu adalah sekitar 600 jam. Tapi kalau seandainya perusahaan tempat kamu bekerja meminta kamu lebih dari 600 jam, itu nggak apa-apa. Yang penting minimumnya adalah 600. Nah, terus juga Live the Castle Life. Ini bangunannya bentuknya seperti castle banget dan it's truly amazing. Maksudnya bagus banget, benar-benar indah. Terus juga professional environment. Professional environment itu maksudnya adalah kalau kalian masuk ke kampus SMS dan ada kelas gitu ya, itu attire yang di-accept itu adalah yang business attire. Jadi maksudnya
nggak boleh tuh pakai jeans, misalnya jeans sobek-sobek, ataupun pakai t-shirt, ataupun pakai tank top gitu ya. Itu nggak boleh sama sekali. Jadi apa namanya, baju yang sangat disarankan untuk masuk ke kelas itu adalah business attire. Nah, terus juga earn while you learn, ini maksudnya kalau kuliah di Australia, definitely student bisa ambil part time ya, yaitu seminggu sekitar 20 jaman. Nah, enaknya lagi kalau di ICMS ini jadwal kuliahnya bisa diatur dan bahkan bisa dipadatkan seminggu hanya 2 hari aja ke kampusnya. Jadi dalam seminggu itu kan student belajarnya 4 subjek, satu subjek durasinya adalah 3 jam, jadi in total student belajar seminggu itu 12 jam, di mana kalau timetable-nya cocok, kalau apa namanya, mungkin lecture-nya cocok di jam yang kamu butuhkan, itu bisa dipadetin, jadi seminggu itu Senin Selasa ke kampus, Rabunya mungkin spare extra time buat ngerjain tugas. Hari lainnya, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, you can use it for your own time, mau part-time atau mau explore Australia, please do. Gitu. Jadi waktunya amat sangat manageable. What makes ICMS different? Pertama, definitely work integrated learning atau internship. Terus yang kedua, applied learning. Applied learning ini maksudnya adalah semua subjek yang ditawarkan di ICMS itu apa namanya, not just theoretical tapi also practical. Terus juga academic support definitely kita punya. Peer assisted learning itu adalah kakak senior yang apa namanya, yang bagus di akademiknya, dia akan meluangkan waktunya untuk membantu new student yang misalnya mengalami kesulitan dalam hal akademik dan butuh support, itu pasti akan dibantu. Terus yang kelima adalah career focused education. Nah, seringkali jika ada student yang baru lulus kuliah, ketika dia applying for a job, mereka menemukan kesulitan yaitu pengalaman kerja, gitu ya. Jadi bagaimana mungkin mereka mempunyai pengalaman kerja sementara mereka sendiri aja baru lulus kuliah, gitu. 95% of employers said candidate experience was a decision factor in hiring decisions. Maksudnya kalau mempunyai pengalaman kerja pasti amat sangat memuluskan jalannya dalam hal penerimaan kerja. Nah, inilah yang kita coba bantu buat student-student kita. Jadi kita bisa guarantee 100% of our graduate itu lulus dengan pengalaman kerja. University with guaranteed work internship. Jadi apa namanya, job placement-nya pada saat internship itu pasti dibantu carikan dan pasti juga ada semacam workshop atau preparation sebelum student ditempatkan magang. Jadi bukan serta-merta student yang without any knowledge, without any basic, tahu-tahu langsung kita tempatkan magang di perusahaan A misalnya. Enggak. Jadi dari trimester pertama mereka mulai kuliah, itu tim kita pasti akan udah memulai initiate meeting sama student untuk membekali mereka sebelum penempatan kerja ya. Nah, terus why choose ICMS? Jadi kalau seandainya ada leads datang ke kantor gitu ya, terus dia ada opsi mau kuliah ke ICMS atau ke uni lain. Ini yang bisa saya bantu apa namanya, jelaskan mengenai apa namanya, benefit lain kalau seandainya kuliah di ICMS. Selain mendapatkan ijazah, apa namanya, di ICMS itu student juga akan mendapatkan pengalaman kerja di mana yang bisa dituliskan di kurikulum vitae-nya gitu. Nah, terus juga pada saat magang itu student sebenarnya bisa mencari posisi magangnya dimanapun yang mereka mau. Yang pasti dibantu carikan itu adalah yang di Sydney. Tapi in case kalau seandainya ada student yang misalnya bisa nggak magangnya, misalnya dia ngambil hospitality gitu ya, bisa nggak magangnya di Bali? Karena my dad has a very good apa namanya relationship with one of the general manager di hotel di Bali. Jadi saya mau magang di situ aja, bisa nggak? Bisa. Dan itu case per case basis. Asalkan ada apa namanya, ada communication dengan tim kita dan memang jelas penempatannya di mana, posisinya apa, reportnya seperti apa yang harus disubmit oleh student pada saat melakukan magang, itu semua possible. Bahkan ada murid dari ICMS yang dia ngambil Bachelor of Event Management, dia memilih mengambil magangnya di UK di klub sepak bola apa namanya, Newcastle United. Jadi it's possible gitu ya. Nah, terus ini adalah business attire. Ini yang harus student kenakan pada saat during class.
student and lecturer semuanya harus berpenampilan profesional karena first look is important. Terus juga ini location, jadi kampusnya ICMS berada di kota Sydney, one of the most livable city for international student, di mana semua kesempatan ada, kesempatan untuk part time bisa, kesempatan untuk magang ada, kesempatan untuk volunteer job juga ada. Jadi it's all there. The student just have to just have to maximize their time pada saat study di Australia. Nah, ini adalah typical class kalau seandainya student kuliah di university. Hal seperti ini tidak akan ditemukan kalau seandainya kuliah di ICMS, karena ICMS memakai sistem small class size. Satu kelas student hanya sekitar 15-20 murid aja, karena dengan dengan small class type itu, kita yakin student will receive individual attention from lecture. Terus juga mereka bisa build stronger relationship between one another. Nanti itu memudahkan kalau seandainya mereka ada group assignment atau group project, itu mereka udah saling mengenal satu sama lain. Courses, apa aja sih courses yang ditawarkan di ICMS untuk international student? Kita punya dari Pathway. Pathway-nya berupa foundations buat student yang mulai dari kelas 11. Kita juga punya program diploma kalau seandainya akademik transkripnya student kurang cukup untuk direct entry ke bachelor. Terus juga kita punya diploma yang kerjasama sama UTS, jadi 8 bulan diploma di ICMS, nanti tahun keduanya progresnya tahun kedua di UTS, itu juga kita ada full transfer semuanya, namanya Diploma of Business. Terus juga kita punya bachelor degree atau S1 yang durasi belajarnya semuanya 3 tahun. Terus juga ada S2, master ataupun MBA yang semuanya duration kuliahnya 2 tahun. Oke. Nah, ini adalah Northern Beach Campus The Castle. Ini adalah kampus our main campus, di mana semua jurusan untuk foundation, diploma, S1, S2 ini ada di sini. Dan sorry, ini maju kecepatan. Dan secara historical, kampus ini sangat bersejarah karena berdiri pada abad 1885 dan dulunya itu adalah Catholic Church. Sampai akhirnya tahun 1996 diambil alih untuk dijadikan kampus oleh ICMS. Ya. Terus kalau ini adalah City Campus. City Campus saat ini available buat murid yang mau ngambil jurusan S2. Jadi nanti pada saat kalian punya student yang mau ngambil S2, nanti ada opsi kampus mau ngambil di mana, apakah City Campus atau Manly Campus gitu. Terus juga City Campus ini tersedia juga opsi buat student yang ngambil Diploma of Business yang memang dia mau nerusin kuliahnya S2-nya di UTS. Oke, secara facts and ranking nggak usah khawatir, ICMS ini boleh dibilang kita bagus untuk bidang hospitality karena rata-rata murid hospitality ICMS within 6 months, maximum 6 months, mereka udah bisa dapetin full time job setelah lulus ya. Terus juga event management kita juga bagus, Bachelor of Business kita juga boleh dibilang yang paling banyak peminatnya. Nah, ICMS ini bulan Agustus kemarin kita adalah the only private provider finalist in the AFR Higher Education Award 2023. Jadi AFR itu adalah Australian Financial Review yang mereka memberikan penghargaan di beberapa kategori. Salah satunya adalah graduate employment. Nah, ada 5 finalisnya untuk kategori ini, yaitu salah satunya ada UNSW, ada Victoria, Latrobe, Griffith, dan ICMS. Gitu. Jadi kalau ditanya apa sih keunggulannya ICMS, ya kita memang bagus di graduate employability karena yang sangat kita tekankan itu adalah pada saat magang itu pasti dibantu carikan sampai dapat. Oke, professional placement. Ini adalah bentuk semacam persiapan yang dilakukan oleh tim internship kita untuk student di awal-awal mereka mulai kuliah di ICMS, preparation untuk magang di tahun kedua. Jadi
apa namanya, bentuk workshopnya atau bentuk persiapannya seperti apa. Pertama itu adalah kayak apa namanya, resume writing, atau dibantu buatkan bagaimana membuat application letter yang standar internasional, bahkan dibantu gimana membuat LinkedIn profile, bahkan dibantu juga gimana caranya membuat apa namanya business card yang standar internasional. Itu semua dibantu, dan student pasti akan ada kayak semacam one-on-one coaching. Mereka akan dibantu apa namanya, akan ada kayak semacam pre-interview. Kalau seandainya nanti penempatan magang, role-nya apa? Apakah role-nya yang di ketemu banyak orang, ataukah yang di belakang layar? Karena semua student itu berbeda. Jadi kita mendengarkan dulu nih mereka maunya seperti apa supaya kita tidak salah dalam hal penempatan magangnya. Oke, our connection are your connection. Jadi ICMS itu punya lebih dari 1.000 industry partners saat ini, dan industry partner kita ini apa namanya, amat sangat welcome dengan murid-murid dari ICMS. Bahkan banyak student yang pada saat magang mereka well perform gitu ya. Pada saat lulus mereka ditarik untuk bekerja di perusahaan itu. Nah, ini adalah tim dari Will Team. Will Team itu Work Internship Learning atau internship Work Integrated Learning atau internship team ya. Jadi kita punya tim, bukan satu orang menghandle ratusan murid, tapi kita punya tim. Kayak contohnya ini adalah Maria Makrinosari. Dia ini adalah spesialis untuk penempatan magang murid-murid yang ngambil Bachelor of Hospitality. Atau Marian ini dia adalah spesialis untuk penempatan magang student yang ngambil bisnis, entertainment, dan accounting. Apa namanya, ada juga Virginia De Luca, dia adalah spesialis untuk penempatan magang murid-murid S2 postgraduate yang Master of Management, Master of International Business, Tourism, sama Event Management. Jadi kita punya tim ya. Jadi apa namanya, tenang aja, semua student pasti akan ke handle dan pasti akan di-assist the best we can. Nah, ini adalah salah satu jargonnya ICMS. 100% of our students graduate with industry experience. Ya, terus skip aja. Untuk jurusan S1-nya ada apa aja sih? Untuk jurusan S1, karena kita memang sangat fokus di business management, kita hanya punya 10 jurusan S1 yang bisa ditawarkan. Jurusan S1-nya itu apa aja? Pertama, Bachelor of Business. Terus juga ada Bachelor of Business yang spesialisasinya entrepreneurship, marketing, sport management, international tourism, event management, hospitality management, property, business, Bachelor of Business spesialisasinya accounting, dan Bachelor of Business yang spesialisasinya fashion and global brand management. Nah, semua durasi kuliah kita sebenarnya dalam waktu 2 tahun 8 bulan sudah selesai ya. Tapi apa namanya, kecuali ya untuk yang properti ini durasi belajarnya pas 3 tahun. Jadi lebih lama lebih lama sedikit dibanding jurusan lain, karena dia harus ngambil dua subjek spesialisasi di akhir kuliah. Nah, course outline-nya untuk S1-nya ICMS itu seperti apa gitu. Course outline-nya itu adalah tahun pertama itu di kelas atau teori untuk belajar 12 subjek, lalu tahun keduanya itu adalah magang, lalu tahun ketiganya itu adalah balik lagi ke teori, balik lagi ke kelas. Jadi seperti ini. Tahun pertama, jadi ICMS ini termasuk salah satu university yang memakai sistem trimester ya. Satu trimester durasinya 4 bulan, dan apa namanya, durasinya 4 bulan dan belajarnya 4 subjek. Inilah yang saya bilang satu subjek belajarnya 3 jam. Jadi dalam 1 minggu belajarnya 4 subjek kali 3 jam cuma 12 jam belajarnya. Nah, apa namanya, semua jurusan di ICMS sudah selesai di trimester ke-8, yaitu dalam waktu 2 tahun 8 bulan sebenarnya sudah selesai, kecuali yang properti dia harus sampai finish sampai trimester 9. Di trimester ke-4 dan ke-5 itu full magang dan tidak ada uang kuliah pada saat magang. Nah, terus tuition fee-nya ICMS berapa sih? Oke, tuition fee-nya ICMS itu cara ngitungnya pretty simple ya, gitu. Jadi kita ngitung tuition fee-nya itu per subjek.
Jadi for your information, untuk di ICMS, kalau student mau mendapatkan gelar S1 di ICMS, student harus menyelesaikan 24 mata kuliah atau 24 subjek. Kalau S2, 12 setengahnya. Nah, jadi uang kuliahnya di ICMS untuk tahun 2024 ini adalah sekitar 98.400 untuk 24 subjek. Pembayarannya gimana? Pembayarannya itu bisa di-install 6 kali. Jadi ini skema pembayarannya. 16.400 buat 4 subjek. 4 bulan berikutnya bayar lagi 16.400. 4 bulan berikutnya lagi bayar 16.400. Setelah selesai term ketiga, menyelesaikan 3 term atau 12 subjek, student akan menjalani internship. Pada saat internship ini no fee ya. Jadi tidak ada uang kuliah harus dibayarkan. Jadi orang tua saat ini bisa bernapas lega dulu sebelum akhirnya student harus menyelesaikan 3 trimester akhirnya dia. Ini pembayarannya 16.400 lagi, 16.400 lagi, 16.400 lagi. Nah, kalau yang Bachelor of Property, dia di trimester ke-9 ngambil 2 subjek ekstra, jadi uang kuliahnya sedikit, 106.600. Kalau terdengar lumayan ya gitu. Sebenarnya sih uang kuliah SMS masih tergolong affordable karena dengan 98.000 aja dibagi 3 setahunnya kurang lebih sekitar 33 ribuan ya. Nah, tapi SMS mendengar memberikan kemudahan. Nanti saya bahas. Ini dulu foundation dulu belum kesebut. Nah, uang kuliah foundation itu adalah sekitar 27.800 untuk 8 bulan. Kalau yang diploma yang untuk bisa progres ke UTS itu dia belajar 8 bulan, mempelajari 8 subjek, uang kuliahnya adalah 32.800. Ya. Oke. Uang kuliah di SMS yang tadi sampai lulus itu sekitar 98.400 itu student kalau memang dia merasa bagus di akademik bisa apply scholarship. Scholarship ICMS untuk international student itu bisa up to 35.000 Australian dollar kalau seandainya dia kepilih ya. Untuk bisa apply scholarship ini apa aja persyaratannya? Pertama itu adalah isi application form ya. Ini semuanya ada di websitenya SMS. Isi application form, terus kedua harus bikin esai. Esainya minimum 500 kata, maksimum 1.000 kata. Temanya sudah ditentukan, ada semuanya keterangannya di website. Terus yang terakhir, kalau seandainya studentnya memang beruntung, maksudnya secara esainya dia bagus dan lolos untuk panel interview. Nah, stage terakhir itu adalah menghadapi interview, panel interview, dan kalian harus meyakinkan dewan interview sebaik mungkin kenapa kalian layak dipilih sebagai penerima beasiswa. Jadi kalau maksimum beasiswa yang bisa kita berikan buat new student itu adalah potongan sampai 35.000 Australian dollar. Ini untuk S1 ya. Nah, kalau untuk S2 itu potongan uang kuliahnya bisa sampai 18.000. Sementara uang kuliahnya kita itu aja 2 tahun di ICMS untuk master itu kurang lebih cuma 49. Jadi kalau dia dapat max scholarship yang 18.000 cuma tinggal 30 ribuan aja untuk 2 tahun kuliah. Gitu. Terus juga misalnya studentnya masih belum beruntung untuk apply yang new scholarship, kita juga ada yang namanya scholarship buat yang current student. Jadi opsi scholarship di SMS itu banyak banget dan kita salah satu yang boleh dibilang paling generous untuk scholarship karena banyak banget pilihan yang bisa dipilih as long as the student is active to find out ya. Oke. Nah, tadi kan kalau scholarship itu sifatnya itu adalah boleh dibilang kompetitif dan persaingannya ketat. Untuk student dari Indonesia, aku dapat privilege dari head office untuk memberikan semacam international entry bursary. Nah, international entry bursary ini bisa aku berikan ke student yang memang serius mau accept offernya dari SMS. Aku bisa kasih potongan sebesar 12.300 gitu. Nah,
Ini untuk yang bachelor program, potongannya equal to 3 subjek, jadi harganya sekitar 12.300. Potongannya gimana? Apa namanya untuk 12.300 ini? Oke, kita bahas ya. Jadi tadi saya bilang kan ICMS memakai sistem trimester. Satu trimester belajarnya 4 subjek. Nah, kalau untuk pembayaran pertama 16.400 ini nggak bisa diganggu gugat. Ini harus student harus bayar, parents harus bayar sesuai offer karena ini nanti untuk penggunaan untuk minta COE sama untuk apa namanya apply visa. Nah, nanti untuk trimester kedua, kalau seandainya apa namanya kan student harusnya belajar 4 subjek lagi nih, bayarnya 16.400 lagi. Tapi karena dapat EIB, dipotong di sini 4.100. Kita EIB-nya kita pecah jadi untuk pembayaran trimester kedua, ketiga, dan keenam. The reason why we do this because we want to make sure that students stay and study with us, gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung potong di sini, ya nanti pas ketiga nanti ini lagi dia gitu, apa namanya pergi lagi gitu. Jadi kita pecah potongan 3 subjeknya di 3 trimester yang berbeda, di 2, di 3, dan di 6. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain, tolong dicatat dulu. Nanti by the end of the by the end of the sessions kita bisa bahas lagi. Oke, untuk persyaratan. Untuk persyaratan masuk ke S1 di ICMS itu adalah pertama dia harus complete SMA 3 atau year 12. School certificate of graduation harus lulus dengan average-nya 75%. Terus IELTS overall 6.0 with minimum age band-nya 5,5. Kalau seandainya student belum punya IELTS, aku punya yang namanya free CEPT. CEPT itu adalah Cambridge English Placement Test dan ini bisa dipakai sebagai pengganti IELTS gitu ya. Dan CEPT ini adalah free dan juga kita tidak ada application fee. Jadi semuanya free. Nah, syaratnya apa? Student bisa ambil CPT. Pertama dia tentu saja dia harus apply dulu ya. Harus apply dulu ke ICMS, kan IELTS di mana-mana bisa menyusul. Setelah dia punya offer dari ICMS, terus seandainya memang dia yakin kayaknya aku mau coba CPT aja deh dibanding ngambil IELTS gitu ya. Ya udah nanti janjian sama aku janjian nanti di arrange untuk ambil tesnya. Tesnya itu online ya. Jadi yang online itu adalah listening, speaking, sama writing-nya online. Nanti pas speaking-nya nanti by Zoom oleh Director English, namanya Miss Linda Carlson. Gitu. Nah, kalau untuk entry requirements yang untuk S2 harus lulus dari S1 from any major university. Jadi semua jurusan kita mau cross jurusan juga nggak apa-apa. Kita menerima dari any background. IELTS-nya 6,5, terus kita juga ada free CEPT juga. Oke, next. Kalau ini untuk jurusan S2. Untuk jurusan S2 kita ada 2 master ada 4 jurusan master. Ada Master of Event Management, Master of International Business, ada Master of Management, sama Master of Management spesialisasinya Tourism and Hospitality. Lalu kita juga ada MBA nih, Master of Business Administration. Terus juga ada MBA yang spesialisasinya Business Analytics, ada MBA yang spesialisasinya Innovation and Entrepreneurship, terus juga ada MBA yang spesialisasinya Digital Transformations gitu. Bedanya apa MBA sama master? Kalau MBA definitely entry requirements-nya kita meminta punya pengalaman kerja minimum 3 tahun dan kalau bisa managerial level or at least bisa kasih kayak semacam recommendation letter kayak gitu. Nah, sementara kalau master nggak perlu pengalaman kerja, fresh graduate welcome to apply. Kalau seandainya ada ada misalnya, kan Indonesia ada ya diploma 4 ya. Kalau seandainya dari D4 mau coba master, aku bisa bantu tanyain ya. Jadi siapa tahu dia bisa langsung bisa apply masuk ke jurusan master untuk master degree. Nah, kalau untuk postgraduate degree and certificate, kita punya juga untuk yang namanya Graduate Certificate of Business Administration, ada Graduate Certificate in Event,
ada graduate certificate in business, ada graduate certificate in media and marketing, ada juga graduate certificate of business di tourism and hospitality marketing. Biasanya kita ngeluarin graduate certificate ini kita package sama master. Jadi kalau seandainya tadi itu case-nya, kalau seandainya dia ada background-nya adalah dari diploma 4 dari salah satu university di Indonesia gitu loh. Nah, kalau seandainya dia tidak bisa kita offering yang direct master degree, bisa kita package sama graduate certificate. Tapi graduate certificate ini tidak menambah durasi ya. Jadi package-nya itu adalah graduate certificate belajar selama 8 bulan, terus di package sama master total durasinya tetap 2 tahun. Gitu. Next. Nah, kalau course outline-nya seperti ini kalau untuk S2. Jadi tadi seperti yang saya bilang S2 itu durasi belajarnya itu bukan durasi. Oke, durasi belajarnya 2 tahun dan banyaknya subjek yang diambil itu adalah 12 ya. Jadi pembagiannya seperti ini. Tiap per trimester student S2 akan mengambil 3 subjek. 3 3 3 3. Setelah selesai 3 subjek, setelah selesai 12 subjek lalu barulah masuk ke internship di 2 trimester terakhir. Nah, ini tuition fee. Untuk tuition fee postgraduate program, 12 subjek kali 4.100, kurang lebih uang kuliahnya selama 2 tahun 49.200. Kalau di apply scholarship, yang bisa potongannya bisa up to 18 ribuan, dapat yang maksimal scholarship, dia cuma uang kuliahnya cuma tinggal 30.000 aja untuk 2 tahun. Tapi, nah kalau MBA harga per subjeknya lebih mahal, Kalau di S2 harga per subjeknya kan 4.100. Kalau di MBA harga per subjeknya kurang lebih 4.500 ya. Ini 4.100, master MBA 4.500. Jadi uang kuliahnya kalau untuk MBA kurang lebih 50-an deh kalau nggak salah. Nah, terus juga untuk graduate certificate uang kuliahnya seperti ini. Jadi dia belajarnya kalau graduate certificate 4 subjek ya. Nah, terus tadi kan kalau S1 ada international entry bursary-nya. Kalau S2 ada nggak? Ada dong. Bentar. Nah, untuk entry bursary-nya S2 itu potongannya 2 subjek atau yang seharga 8.200 ya. Potongannya di mana? Di trimester kedua dan ketiga. Jadi trimester pertama pembayarannya 3 subjek kali 4.100, ini 12.300 adalah payment pertama yang harus student bayarkan. Lalu trimester kedua yang harusnya bayarnya 12.300, tapi karena dapat EIB, potongan satu subjek 4.100, jadi cuma bayar 8.200. Trimester ketiganya juga 8.200. Sorry. Trimester keempatnya bayar lagi 12.300. And after that, setelah selesai payment 4 kali, tinggal magangnya doang. Jadi pada saat magang tidak ada uang kuliah lagi. Total uang kuliahnya yang tadinya 49.000 diambil 8.200 setelah dipotong entry bursary. Master cuma tinggal 41.000 aja. Dibagi 2 tahun kurang lebih setahun sekitar 20.500. Jadi ini lumayan affordable banget. Jadi kalau seandainya ada student kuliah buat S2 gitu ya, yang mau kuliah di Australia tapi nggak begitu padat kuliahnya, bisa sambil part time, bisa sambil doing something else, boleh ditolong promosikan SMS. Nah, untuk intake-nya kita setahun terlihat banyak, tapi sebenarnya main intake kita cuma ada 3. Ada di bulan Februari, ada di bulan Mei, ada di bulan Agustus. Any other than that, yang mid trimester kayak di Mei, ada di Juni dan Oktober, Desember, ini semuanya based on request. Maksudnya based on request, kalau memang kuotanya cukup, kita akan buka di kelas itu. Kalau seandainya enggak, tunggu the next available intake. Tapi yang main intake itu adalah di Februari, di bulan Mei, dan di bulan Agustus. Nah, ini adalah on-campus accommodation. ICMS juga mempunyai asrama sendiri. Tampilan asramanya kurang lebih seperti ini. Ini untuk pilihan asrama yang sekamar bertiga.
Jadi apa namanya, student cuma tinggal bawa koper aja karena disediakan tempat tidur, disediakan meja belajar, disediakan lemari pakaian. Ya, semuanya sudah all in. Ya, ini kalau untuk yang bertiga. Kita juga punya kamar yang kalau butuh private yang sendiri ya, ada yang apa namanya single room, ada yang single room with view gitu ya. Kalau yang paling mahal ini kamarnya yang single room with view. Rate-nya berapa sih? Oke. Sebelum ke rate kita kasih tahu dulu lokasinya, asramanya. Ini main kampus SCMS. Ini adalah bangunan dengan 4 lantai. 2 lantai di atas ini adalah asrama buat female, asrama buat cewek. Ya, ini 2 lantai di bawahnya kelas. Jadi kalau student yang tinggal di sini, kalau mau ke kelas cuma tinggal turun naik lift aja atau naik tangga. Ya. Kalau ini on campus accommodation-nya bukan yang ini. On campus accommodation-nya buat boys, buat cowok. Same location, different building. Kalau ini adalah apa namanya kayak main aula kita ini buat tempat acara buat apa namanya graduation dan lain-lain. Harga kalau harga asrama kita single room itu 532, single room with view 566, twin room 494, triple share yang bertiga 450, quad share yang berempat 450. Semua kamar sudah dilengkapi dengan study desk, chair, lamp, bla bla bla. Terus apa aja sih kelebihannya? Kelebihannya yaitu kita full meals. Full meals itu apa namanya dari Monday to Friday kita ada breakfast, lunch, dinner. Tapi kalau weekend kita adanya brunch dan dinner. Oke. Nah, ini adalah yang namanya Claremont Beach House. Claremont Beach House ini buat student yang udah di atas 18 tahun dan ini buat cewek ya. Lebih diutamakan buat yang cewek. Dan kalau seandainya dia lebih suka masak di sini aja karena disediakan full kitchen. Harganya kalau untuk Claremont Beach House itu di sini. Gak beda jauh sih sama yang full board gitu. 482, 509, 453. Jadi makanya pilihan tempat tinggal tuh sesuai maunya student. Dia suka yang semuanya tinggal ambil sendiri apa disediain kayak di on campus accommodation kayak yang makan udah disediain atau senang yang masak sendiri. Kan setiap student beda-beda. Oke, orientation week. Orientation week itu biasanya diadakan seminggu sebelum kelas dimulai. Ya, orientation week kita berlangsung dari Monday to Friday, tapi yang student wajib datang adalah di hari ketiga dan hari keempat. Karena di saat ini student apa namanya akan diajarkan gimana caranya login buat ke student access atau kalau seandainya dia mau masuk ke Moodle ke tempat apa namanya video recording kalau seandainya student mau ngulang pelajaran di hari itu kan ada rekamannya. Nah, ini diajarin gimana caranya. Okay, I think that's the end of my presentations. Please, kalau seandainya ada yang mau kurang jelas bisa tolong ke website SCMS karena semua ada di website. Terus juga ada Instagramnya SCMS, SCMS Campus untuk melihat betapa cantiknya kampus SCMS. Dan ini juga ada online application form. I think that's it. Kak Franklin gimana? Hey, Farid, apa kabar? Halo, Juliana. Oke, thank you Juliana. Oke, jadi itu update tentang ICMS. Jadi mungkin kita sekarang ke Q&A. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa mau di chat box, Q&A box boleh. Atau kalau ada yang mau bertanya langsung itu juga nanti boleh tinggal apa raise hand aja nanti bisa nanya langsung. Oke, mungkin aku mau nanya pertama. Sorry, yang tadi yang apa yang accommodation fee itu yang per weekend ya, berarti. Ya, itu on weekly basis. Nah, kalau yang share 3 orang atau 4 orang itu yang tadi itu fee-nya itu yang untuk per kamar kah atau per orang? Per orang. Jadi Oh, per kayak orang. gini. Iya, Oke. yang ini ya. Sebentar. Nah, ini harga per orang. Jadi kalau dia berempat, ya satu orang bayarnya segini untuk seminggu kayak gitu. I see.
Oke. Oke, ada yang mau bertanya, ada yang mungkin mau punya pertanyaan, mumpung ada Juliana. Oh, let's see. So ada yang nanya apa namanya dari Vita Kanisha. Halo Yuliana, thanks for the explanations. Aku yang bacain aja atau kamu Franklin? Boleh, boleh dong. Aku ya. You mentioned pada saat student placement itu tidak ada tuition fee dibayarkan. However, apakah ada fee lain yang dibayarkan during placement? Oke, jadi pertanyaannya ini adalah apakah internship-nya ini berbayar atau tidak gitu ya? Boleh dibilang kayak gitu. Kalau seandainya aku nggak berani ngasihin kayak semacam janji manis. Oh iya, pasti magangnya dibantu carikan yang pasti magangnya dibayar. Kepastian itulah yang apa namanya based on condition basis ya. Karena sebenarnya magang ini adalah student yang butuh gitu ya. Jadi ketika menemukan perusahaan yang mau menampung kita untuk magang itu sebenarnya udah is a plus gitu for us ya, udah suatu keberuntungan. Nah, tim kita sih pasti bakal bantu cariin yang berbayar internshipnya. Tapi kalau sampai tidak berbayar pun harusnya kita sudah sudah beruntung gitu ya. Tapi kalau seandainya magang yang untuk hospitality management karena itu melibatkan fisik, yaitu bisa jadi pada saat nanti dia magang untuk yang hospitality, magangnya nanti ditaruhnya di bagian room division dulu atau housekeeping. Nanti pada saat dia harus ganti spray atau apa, itu kan udah melibatkan fisik kan, magangnya. Nah itu harus berbayar. Satu bayarannya minimum 1 jam sekitar $25. Nah, pada saat internship itu kan student tidak ada sama sekali datang ke kuliah ya. Jadi benar-benar fokusnya di magang. Magang itu satu term atau selama 4 bulan, kuotanya yang harus dipenuhi hanya 300 jam. Jadi kalau seandainya dalam 300 jam itu student seminggu magangnya cuma 4 jam sehari. Setelah dia selesai magang, itu dia tetap bisa ambil part-time job gitu. Jadi tetap bisa disambi sambil part-time juga buat dapetin extra income. Kayak gitu. Oke, udah jelas belum Vita? Oke ya, mudah-mudahan membantu. Terus Franklin, kamu mau nambahin juga dari pertanyaan Eh, aku tadi? Dari berarti kalau jadi kan keterangan sebenarnya aku nggak ada tadi. yang bayar, istilahnya untuk di kampus, berarti dia nggak ada bayar anything ya during placementnya. Nggak ada apa? Nggak ada istilahnya fee yang dia harus bayar ke kampus. Karena kan dia Pada saat kan, magang. Nggak iya ada. perasaan magang ada. Nggak ada. Oke. Karena fee uang kuliah yang yang student bayarkan di SMS itu udah termasuk untuk Magang. internship fee gitu loh. Oke, sekarang pertanyaan kedua dari Ketut. Do you accept student under 18? Yes, we do. Jadi kalau student under 18 itu memang sedikit lebih ribet application-nya sedikit lebih ribet karena harus ada CAAW yang harus diisi gitu ya. Terus kalau untuk under 18 pilihannya harus tinggal di asrama atau harus tinggal di homestay. Terserah. Jadi kalau tinggal di asrama kita kita pasti diprioritaskan untuk dapetin asrama yang ada di SMS, tapi untuk walinya urus sendiri. Kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan, Hai Yuliana, untuk student yang ambil diploma pathway, apakah sudah harus pilih dari awal lanjut second year ke SMS atau UTS? Wah, pertanyaannya bagus banget nih. Dari anonymous attendees tapi aku nggak tahu namanya jadinya. Hai, pertanyaan kamu bagus banget. Jadi kalau seandainya ada student yang mau ambil diploma of business ini opsinya adalah dia bisa ngelanjutin S2-nya di ICMS atau seandainya dia ngerasa oke, aku udah cukup ambil experience di ICMS 1 tahun, ambil diploma of business. Now for the second year aku mau progress ke UTS. Itu bisa. Jadi pada saat seandainya dia pada awal memutuskan untuk ngambil diploma of business ini, nanti kalau seandainya pas tahun kedua dia ngerasa, aduh kayaknya aku betah deh, aku ngelanjutin ke ICMS aja, itu boleh. Gitu.
Lanjut, sorry, itu mereka sudah harus waktu mereka misalnya apply dari awal, misalnya mereka mau lanjut ke UTS, dari awal itu mereka sudah harus bayar ini nggak apa, deposit untuk yang ke UTS-nya atau cuma Enggak, deposit yang saja? tidak. Tidak ada deposit ekstra yang harus dibayarkan buat garansi dia dapetin tempat di UTS, nggak ada. Jadi yang dibayarkan itu adalah pembayarannya 2 kali, apa namanya, 16.400, that's it. Nanti pada saat tahun kedua, kalau seandainya dia memilih untuk melanjutkannya ke UTS, kita akan balikin ke kamu. Kamu bisa progres apa namanya student ini buat aplikasi ke UTS. Tadi anonymous attendee say thank you, you're welcome. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat bagus itu. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Let me check chat box now. Nothing in chat box. Aku kayaknya mau share yang mengenai websitenya ICMS, betapa user friendly-nya dia, boleh ya? Boleh dong. Oke. Sip. Eh, Nah, ini websitenya ICMS sangat mudah buat dipelajari. Jadi misalnya ada student yang mau ngambil courses, kan kita student kadang dealing with ada student yang curious-nya tingkat tinggi, ada yang cenderung cenderung diam-diam aja atau gimana, kita semuanya jawabannya dari website ini. Misalnya ada student yang mau ngambil bisnis nih ya. Bedanya apa, Kak? Bachelor of Business ini sama Bachelor of Business yang ada spesialisasinya. Sport Management, Entrepreneurship, Marketing. Saya bantu jelaskan di sini. Kalau seandainya Bachelor of Business ini, jadi dari 24 mata kuliah yang harus student ambil, ya. Jadi dia 12-nya adalah core subject atau mata kuliah wajib, 12-nya itu adalah elective. Nah, ini kalau core-nya dia udah ditentukan sama kampus. Nah, pada saat elektifnya, ini student bisa ambil subjek yang sesuai sesuai intentionnya dia mau belajar apa. Jadi kita lihat di sini elektifnya. Jadi mau ngambil subjek yang berkaitan sama accounting bisa, mau ngambil subjek yang berkaitan dengan entertainment bisa, mau yang dari marketing bisa, mau yang dari sport management bisa, mau yang dari fashion and global brand bisa. Gitu. Jadi dia kalau seandainya yang Bachelor of Business ini dari 24 mata kuliah, 12-nya core, 12-nya elektif. Jadi dia bisa ngambil jurusan atau subjek sesuai maunya dia, yang elektifnya ini. Kalau seandainya dia mau ngambil, oke, aku mau belajar bisnis, tapi juga aku mau dapat ilmu dari hospitality juga, bisa nggak? Bisa. Ini kita bisa lihat pilihannya untuk elektif. Jadi lebih fleksibel kalau yang Bachelor of Business ini. Kalau seandainya Bachelor of Business yang ada spesialisasinya, yang seperti seperti yang entrepreneurship, ya. Jadi dari 24 mata kuliah, 12-nya core, 8-nya spesialisasi, 4-nya elektif. Jadi elektifnya cuma sedikit dibanding yang Bachelor of Business yang tanpa spesialisasi. Kayak gini. Jadi dia lebih banyak subjek yang sudah ditentukan sama kampusnya. So far so good ya. Franklin, Farid ngerti nggak? Maksudnya, am I delivering the right message apa enggak? Yes. Oke. Nah, terus kalau saya pengen tahu ini Pathway to Success, apa sih yang dipelajarin? Oke, Pathway to Success tinggal diklik aja Pathway to Success-nya. Ini subject aim-nya, ini learning outcomes-nya, dan ini student assessment-nya. Jadi ICMS itu udah mulai meninggalkan yang namanya quiz ya. Quiz ada tapi bobotnya paling hanya 15%. Yang lebih kita pentingkan itu adalah journal entry 20%, report 30%, sama employability toolkit 50%. Jadi emang benar-benar student ini kita buka critical thinking-nya, kita buka speech skill-nya, jadi emang benar-benar udah bukan yang by the book lagi, udah nggak yang nanti by the end of term semuanya quiz ya. Quiz kita udah mulai tinggalkan. Jadi lebih student assessment-nya udah lebih variatif.
Cicil. Jadi semuanya ada di sini ya guys. Terus kalau seandainya mau cari, oh uang kuliahnya berapa ya? Oke, pergi aja ke sini future student, tuition fee, ada fee kalkulator. Jangan lupa ganti yang international student, undergraduate degree, select year-nya misalnya buat tahun depan 2024, udah ketahuan deh. Oh, uang kuliahnya ini 2023. Sorry, 2024. Harusnya udah ganti nih 4.100 ini uang kuliah satu subjek di sorry. Oh, itu Australian, sorry ini international student. Nih, 4.100. Gitu. It's all there ya, guys. Jadi cari aja. Oke, kalau gitu dan again as usual, kalaupun nanti ada pertanyaan setelah nanti misalnya setelah session ini, feel free untuk reach ke kita, ke tim Yas, ada saya, ada Farid juga untuk any questions yang mungkin nanti teman-teman punya mengenai ICMS, feel free untuk kontak ke kita. Oke, kalau gitu kalau udah nggak ada yang mau bertanya lagi, let me see, let me double check. Yep. Ya, kalau memang udah nggak ada yang bertanya, jadi mungkin session kita sampai sini. Again, thank you so much teman-teman semua udah join di session hari ini. Dan nanti feel free anytime untuk reach ke kita, ke tim Yas untuk any inquiries. Oke, thank you so much everyone. Thank you dan sampai Thank you ketemu guys. Bye-bye. selanjutnya. Thank you. Thank you all. Franklin, do I stay? Yes, we Kita can ngobrolin stay. lagi. Oke. Iya. Jadi bos gue mau datang. Hold on. Farid, kamu kapan ke Jakarta? Iya nih, masih di Surabaya. Gue mau ke Surabaya, ketemuan dong. Ayo kapan? WhatsAppmu berapa? Iya ada di grup. Ada Sorry, di grup lupa. ya. Nih, bos gue tuh mau datang di Jakarta itu tanggal 27 November. Kita ketemuannya sambil ngopi yuk, Franklin. Boleh, 27 November. Senin itu. 7 November Lo di mau milih pagi atau mau milih sore? Senin. Sore kita tea time lah. Boleh lah sore, pagi. Sorenya jam berapa? 3 ya? Jam 3 boleh. Jadi nanti lo omongin pertama mengenai kontrak.